Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas, co-founder Bitcoin Indonesia. Hari ini kita spesial banget. Kita mau interview dengan salah satu dari Bitcoiner ya. Bitcoiner namanya Herwulf. Herwulf ini dia tinggal di Jerman seperti namanya Wolf ya. Mungkin hari ini kita mau pengen ngobrol-ngobrol bagaimana sih perjalanan Herwulf ke Bitcoin dan juga kita akan bahas tentunya tentang topik Bitcoin hari ini. Oke, kita mulai aja. Mungkin dari Herwolf, thank you udah datang di podcast hari ini. Mungkin bisa kasih sedikit perkenalan dulu, Mak Herwolf. Siapa Herwolf ini, kemudian backgroundnya apa, dan juga mungkin sedikit perjalanan Bitcoinnya bagaimana ya? Silakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Em, jadi Wolf itu nama samaran. Ya, saya udah tinggal di Jerman kurang lebih 7 tahun dan saya mengenal Bitcoin cukup baru di tahun 2023. Nah, jadi saya di Jerman itu merantau. Saya bekerja di bidang gastronomi, di bidang food and beverage, yang dimana itu merupakan sektor yang cukup berdekatan dengan produk dan juga jasa, ya. Jadi ada sedikit sales, ada sedikit berjualan di situ. Dan saya mengenal Bitcoin pertamanya karena saya mau nabung. Saya mau nabung eh, karena saya ingin pulang ke Indonesia, lalu saya akhirnya bisa spending, bisa ketemu dengan mama saya, dengan keluarga. Tapi kok saya merasa berat. Nah, saya merasa berat. Kenapa ya? Menabung itu tidak ada efeknya. Karena itu berpacu dengan waktu dan juga berpacu dengan inflasinya. Nah, akhirnya saya coba mengulik. Pertama, datanglah saya ke internet, lalu saya melihat banyaklah influencer atau advokator finansial yang dimana oh harus diversifikasi, seperti biasa seperti itu. Dan akhirnya saya datang datang ke suatu video salah satu tokoh yang besar di Indonesia yang saya tidak bisa sebutkan. Dan dia menjabarkan dari tabel apa perbandingan dari beberapa aset, ada properti, ada emas, ada kripto, lalu ada juga dibandingkan dengan uang fiat itu sendiri. Dan akhirnya ya perlu diakui saya ada FOMO, dan di situ ya jadi saya tertarik ikut mengikuti dan akhirnya saya beli. Dan memang ya saya sempat ada di masanya di mana saya beli beberapa koin. Nah, jadi kan kalau di dunia kripto itu banyak koin. Dan saya belum tahu itu fundamentalnya apa. Tapi lama-kelamaan di tahun 2024, pada saat kemarin halving itu nggak salah April ya? April. Ya, bulan April kemarin ya, Bulan April ya. 2024. Nah itu mulai tuh saya pelajari apa itu Bitcoin. Lama-lama. Oh, fundamentalnya apa? Jumlahnya 21. Kenapa Satoshi itu sebagai penemu Bitcoin dan merilis white paper. Sampai sekarang jujur saya masih belum mengerti seutuhnya white paper karena jujur itu berat dan itu lebih ke arah teknis ya. Itu harus dibaca berkali-kali. Tetapi terlihat sekali bahwa entah siapa Satoshi ini, dia ingin protes sebenarnya. Protes kepada sistem fiat, sistem riba. Nah, kalau saya boleh ini meminjam kata-kata dari saudara yang muslim, dan jadi bagaimana tahun 2028 itu dia berpikir, oh bagaimana seseorang itu bisa kembali kepada kebebasan finansial, bagaimana bisa kembali ke fitrahnya. Nah, karena banyak orang pada saat 2028 itu, sebelum kehancuran si Lehman Brothers itu, mereka menaruh di um, investasi atau saham-saham atau indeks saham gabungan. Dan mereka naruh di apa uang pensiun mereka di situ. Yang di mana pada saat kejatuhan mereka udah susah-susah nabung, misalkan mereka bekerja 20 sampai 30 tahun lebih, itu malah hangus 50% atau lebih. Nah, jadi kan yang seperti itu hanya karena sentralisasi, hanya karena sistem bank. Nah, jadi seperti itu, dan saya datang kepada satu kesimpulan, oh ternyata ini yang membedakan Bitcoin dengan yang lain. Memang perlu diakui koin yang lain menarik. Mereka juga
menawarkan solusi di bidang teknologi seperti verifikasi, security, AI. Itu ada mungkin channel lain bisa membahas gitu yang lain ya. Tapi lalu saya datang ke Bitcoin. Lalu saya melihat di Instagram pertama kali ada Bitcoin Indonesia. Dan saya datang, saya melihat Kak Dimas, bule Bitcoin, Bitcoin House Bali, dan saya cukup kaget. Oh, kita juga punya Bitcoin House Bali. Saya kira itu hanya eh, wah El Salvador gitu kan, atau Amerika gitu. Oh, ternyata kita juga punya base campnya. Itu itu hal yang coba. Akhirnya saya follow dan akhirnya saya join Bitcoin Indonesia seperti itu. Wow, itu luar biasa perjalanannya. Mungkin sedikit sedikit mau sedikit mundur sedikit ya. Apa yang Hmm. membuat Bang Wolf ini pertama kali datang ke Jerman kan, dan belajar tentang gastronomi? Apa yang membuat mungkin ya karena kan Jerman kalau bisa dibilang mungkin dari segi makanan nggak terlalu terkenal ya dibanding Turki atau dibanding Italia Ya, atau dibanding ya, Prancis gitu ya, gitu. ya. Kalau boleh jujur ya, saya ungkap sedikit lah latar belakang saya. Nah, biar mungkin Ah, penonton tidak terlalu kepo. Jadi saya anak tunggal. Saya anak tunggal, lalu saya tinggal bersama mama saya. Sejak SMP orang tua saya bercerai. Jadi waktu itu yang menjadi tulang punggung keluarga ya sempat tidak ada. Dan mama saya sebagai single mom eh, harus catering, harus em, mengajar juga karena mama saya waktu itu kerjanya juga sebagai pokoknya merangkap lah dan banyak hal yang dikerjakan. Harus jadi guru privat, harus catering dan bahkan sempat bantu mama jualan di sekolah, lalu bawa jus kedondong ke supermarket. Saya masih ingat banget itu masih bangun jam 5 pagi. Itu berlanjut sampai SMA. Sampai SMA. Sebenarnya saya sudah menargetkan untuk pergi ke Jerman karena saya ingin kuliah kedokteran hewan. Karena ya salah satu yang menawarkan kedokteran hewan terbaik ya Jerman, ya di München atau di Berlin. Nah, tapi tidak bisa karena waktu itu ada ancaman lah atau ada kekhawatiran sepertinya kita harus jual rumah, itu kata mama. Kita harus jual rumah, kita harus jual aset untuk bisa bikin kamu kuliah. Nah, jadi bingung. Nah, terus tiba-tiba datanglah musibah, mama sempat sakit dan masuk rumah sakit. Waktu itu saya sempat les di kursus bahasa Jerman di Jakarta, yang pusatnya itu yang dekat stasiun Gondang Dia, mhm. dan dan em, mama masuk rumah sakit dan berhenti kursus bahasa Jerman saya, berhenti dan sempat pospon lah. Tapi saya lanjut tetap lanjut di SMA, dan itu kan memang cukup kritis kondisinya. Saya sempat nunggak uang sekolah juga dan ya semuanya gimana ya. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu sempat terjadi. Ya karena itu kembali ya karena sistem fiatnya yang tidak kompatibel. Pada saat SMA ya sempat menunggak uang sekolahnya beberapa bulan dan rapot saya sempat ditahan. Dan bagaimana ceritanya Tuhan memberikan jalan, akhirnya saya tetap lulus dan bisa mendapatkan rapot itu. Dan akhirnya terjadi percabangan jalan lagi. Apakah saya harus kuliah atau merantau? Dan jawabannya ya merantau. Karena waktu itu hubungan dengan Bapak tidak terlalu kondusif dan tidak terlalu dekat. Jadi kami memutuskan untuk merantau ke Jerman dan akhirnya mengikuti program keterampilan lah, saya dibilang. Atau mungkin ada yang kenal namanya Ausbildung. Nah, akhirnya saya Ausbildung ya. Hmm. Ausbildung. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang ada latar belakang sistem fiatnya di situ. Dan saya melihat sendiri bagaimana keluarga itu tidak bisa bertahan, tidak bisa melangkah ke depan. Karena ya apa yang kita kontribusikan, apa yang kita berikan dari energi setelah kita bekerja itu tidak bisa disimpan. Seperti itu. Iya ya. Oh jadi nangkap nih sekarang kenapa Herr Wolf, Bang Wolf sangat menggebu-gebu ya mengenai Bitcoin gitu karena ini sebuah
mungkin sebuah, kalau bisa dibilang kayak sedikit balas dendam kali ya, karena dulu situasi yang sangat tidak mengenakan, kemudian juga Ya, tidak punya kemandirian, kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Karena tadi kan ini sebuah cita-cita yang harus terpaksa diubah gitu ya. Itu betul. mirip sih sama sama aku dulu, aku juga tahun 2016 juga itu tuh di Jerman juga ya, merasa tuh kok hidup tuh kok gini aja sih gitu, kok miskin banget rasanya gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini segala macem gitu dan terus Iya, mencari gitu dan sama kita semua kayak semua kayaknya 99% atau 95% Bitcoiner tuh awalnya pasti menemukan kripto dulu ya, Bitcoin iya. kemudian kripto kemudian habis itu akhirnya bertobat kembali ke jalan yang benar dan kembali ke Bitcoin jadi akhirnya gitu. Wow, ini Betul. keren banget sih memang. Jadi Bang Bob sendiri kan masih bisa dibilang kan masih masih muda ya, masih belum di bawah 30-an ya. Itu gimana sih Bang Bob tuh bisa membentuk mindset gitu ini kita harus bisa nabung gitu. Jadi mindset anak muda untuk nabung gitu dibandingkan harus sementara mungkin di anak-anak muda yang lain gue masih muda, gue ya udah gue foya-foya aja dulu atau misalnya gue coba hidup cuma sekali loh gitu. Jadi ayo kita all in gitu, rata kanan gitu. Gimana tuh? Ya, betul, saya masih muda. Sebentar lagi saya umur 25. Dan ya bagaimana ya cara membuat mindset? Itu lebih ke arah kesadaran ya. Karena kebetulan saya anak tunggal dan saya harus membagi dari apa yang saya dapat per bulan. Itu saya kirim ke mama saya di Indonesia. Ya, saya juga harus begitu dan memang memang seharusnya seperti itu kan, apalagi anak laki-laki ya. Dan saya membentuk itu mindset dan itu memang sudah sejak lama. Memang waktu itu kakek saya yang sudah almarhum pernah mengajarkan saya dapat uang saku, uang jajan dari orang tua. Bagaimana saya bisa sisihkan itu setelah waktu itu masih masih SD, kalau nggak salah masih SD. Bagaimana kita menyisihkan uang dari uang jajan itu untuk disimpan dan nanti akhir pekannya kita bisa beli ke Indo April misalkan. Jadi, nah bisa beli es krim. Nah, itu bagaimana? Dan akhirnya saya belajar itu sudah terbentuk memang memang pentingnya awalnya tuh dari keluarga seperti itu dan memang seharusnya diajarkan dari kecil seperti itu. Bagaimana kita bisa menyisihkan, dari menyisihkan itu baru kita atur budgeting, setelah budgeting baru kita kasih ke mana, mau ke aset, mau ke mana dan segala macam. Dan saya melihat juga fenomena di teman-teman saya ya. Saya tidak menyalahkan, semua orang punya gaya hidup masing-masing, lifestyle masing-masing dan kebutuhan masing-masing juga. Tapi saya sangat prihatin kepada teman-teman saya juga. Mereka itu sulit untuk memegang apa yang mereka dapat sebulan atau 2 bulan tanpa spending yang sangat-sangat kecuali kebutuhan ya. Kita nggak bisa bilang kebutuhan. Kalau makan, minum, pakaian atau transportasi mungkin harus tetap dikeluarkan. Tetapi jika untuk perencanaan jangka panjang itu sulit. Apalagi anak zaman sekarang itu sangat-sangat memprihatinkan karena mereka sulit untuk bisa berpikir, oh di masa depan, misalkan saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin punya suatu, misalkan apa ya, sepeda atau motor, atau bahkan saya mau menikah, gimana saya mau budgeting untuk punya rumah dan untuk keluarga pernikahan. Dan itu zaman sekarang sangat sulit. Belum lagi ditambah dengan ketidakmampuan uang kita untuk menyimpan itu. Nah, jadi saya dapat kesadaran lah dari apa yang saya lihat dari teman-teman saya, dari lingkungan, dan juga dari kakek saya yang udah almarhum itu. Wah, ini Bang Wolf ini usia muda, jiwa tua berarti. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Perjalanan hidupnya udah keras, jadi hidup tuh keras kawan. Jadi udah mulai terbentuk pilihan apa ya masa ini luar biasa banget ya. Tapi kemudian dari Bang Wolf sendiri melihat bagaimana sih, kenapa sih Bitcoin itu cocok untuk anak muda gitu ya? Kalau dilihat dari fundamental, mentalitas, mungkin standar Bitcoin di kehidupan sehari-hari itu bagaimana pandangannya Bang Wolf? Kalau misalnya dan juga mungkin pertanyaan apa namanya lanjutannya. Kira-kira selain Bang Wolf gitu yang ada di Jerman sekarang ini, ada nggak rekan-rekan sebaya gitu yang sudah punya pandangan sevisi mungkin dengan sama Bang Wolf sendiri gitu? Ya, menarik. Jadi saya itu melihat Bitcoin itu bukan sebagai instrumen investasi. Memang awal pada saat saya mengenal, oh itu aset, dia itu seperti kepala di antara ada anak-anaknya. Nah, tadi saya berpikir itu. Tetapi setelah saya mendalami, Bitcoin itu berdiri di luar yang lain. Di luar kripto bahkan. Bahkan Bitcoin itu bukan kripto. Dan bahkan saya bisa juga mengatakan Bitcoin itu bukanlah aset investasi. Bitcoin itu hard money, uang keras. Itu dua hal yang berbeda. Kalau aset kita bisa bilang saham, kita bisa bilang properti, kita bisa bilang bisnis, kita bisa bilang reksadana, ya kan berbagai macam produk dan alokasinya.
dan juga return dan dividen ya, kita bisa membahas itu, cash flow dan segala macam. Tetapi Bitcoin itu hard money, dan hard money itu jika saya bisa umpamakan implementasinya begini, kembali ke kita menabung. Saya masih merasakan momen di mana kita masih bisa menabung di celengan, celengan ayam, celengan babi, celengan gentong, apalah itu bentuknya ya kan. Dan akhir bulan itu masih kita bisa sembeli atau pecahin dan kita bisa beli apapun yang kita mau gitu, ya kan? Di zamannya Kak Dimas masih merasakan itu nggak tuh? Oh, dulu malah ini kita sama lah ya. Aku nggak setua itu kali. Sama kita nih. Tapi di zaman aku yang lagi terkenal tuh lagunya lagu Abang Tukang Bakso 500 perak gitu. Iya, betul. Nah, baksonya banyak. Kan 500 perak nggak dapat apa-apa ya. Parkir aja susah. Tipis aja nggak bisa gitu. Iya, dan saya prihatin waktu itu saya masih SD, SMP, masih bisa merasakan tuh, dan masih masih ada penjualan di pasar-pasar, pasar-pasar ya kan, dan itu orang bisa beli. Dan kembali lagi, dan Bitcoin itu mengembalikan hal itu, mengembalikan apa yang proses dari kehidupan kita, level kita, energi waktu kita itu kembali ke situ. Jadi bukan aset investasi. Mungkin ada orang yang melihat, oh, melihat dari profit return, tapi bukan itu. Dan ketika nanti teman-teman membaca atau mendalami perkataan Michael Saylor, atau saya sebutkan Michael Saylor, Natalie Brunell, atau Anthony Pompliano, itu perubahan paradigma, perubahan cara berpikir. Dan kita juga bisa melihat adopsi di Indonesia itu sudah mulai terjadi. Nah, Oke, tapi dan kalau kalau di Indonesia kan masih ngomongin soal profit, kemudian berapa puluh miliar, ke segala macam, dan apa namanya, pokoknya cuan, 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 cuan. Sekarang kaya gitu, bisa flexing, beli Sena, beli apa, macam-macam. Gimana tuh? betul. Ya itu saya mau mengutip kata-kata dari Anthony Pompliano, seorang Bitcoiner Amerika, dan beliau mengatakan di standar fiat kita terpaksa untuk berpikir jangka pendek dan jangka menengah, maksimal jangka menengah. Tetapi di standar Bitcoin kita dipaksa, justru beda, dua kata yang beda. Dipaksa untuk berpikir jangka panjang. Itu dua hal yang berbeda. Jujur Gimana tuh? setelah Coba dijabarkan sedikit. jujur setelah ya itu jujur jadi setelah saya mengadopsi Bitcoin di kehidupan, bagaimana apa sih nilai dari Bitcoin itu di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah saya mengadopsi Bitcoin di kehidupan sehari-hari, ada nilai-nilai yang muncul. Nah, nilai-nilai ini yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Simpelnya seperti ini, dengan uang kita hanya bisa mungkin mengukur kita mau beli apa, dan kita harus mau nggak mau kita harus spend itu cepat. Kenapa? Karena kalau kita simpan, kalau kita hanya taruh di ranjang atau kelambu dan di bawah bantal, itu akan kemakan inflasi sendiri. Jadi ada kecenderungan untuk spend. Secara mentalitas itu terpaksa jadinya. Tapi kalau dengan Bitcoin kita tidak harus. Justru itu mengembalikan kebebasan individual itu, dan I itu yang see. yang malah terjadi. Dan itu yang malah terjadi di remaja zaman sekarang, di mana mereka hanya dengan popularitas atau influence dari media sosial atau dari apa. Jadi mereka FOMO. Mereka tidak bisa mikir, oh, gue butuh nggak ya? Ini penting tidak ya? Ini bisa bermanfaat bagi sosial tidak ya? Apa impactnya? Atau hanya gue ingin keren seperti yang tadi, saya ingin punya Lambo, saya ingin punya McLaren seperti itu. Jadi apa gitu, apa tujuannya? Karena nggak usah jauh-jauh mobil deh, kita beli HP dan kita bisa melihat bahwa HP itu kita butuh apa tidak. Jangan hanya karena lemot sedikit kita malah lem biru, lempar beli baru. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan justru Bitcoin mengajarkan hal yang berbeda. Jadi ini bukan masalah cuan dan profit, bukan bagaimana kita cepat menjadi kaya, tapi bagaimana kita bisa berjalan selangkah demi selangkah, berproses tahap demi tahap, sehingga nanti di masa depan kita menjadi versi yang lebih baik daripada kita yang zaman sekarang. Wow, itu udah lama banget ya. Memang, tapi kan di sistem kita sekarang ini, kita memang dipaksa untuk terus spending ya, belanja lagi, belanja lagi, belanja. Konsumtif lah gitu ya, konsumtif, karena pemerintah juga mengencourage itu, dan dengan demikian katanya ekonomi akan tumbuh gitu kan. Semakin banyak orang yang belanja, berarti produsennya akan banyak banyak memproduksi, akhirnya ekonomi tumbuh gitu. Tapi sebenarnya Dan sebenarnya itu dan bukan. Hmm, dan gimana? dan Silakan. dan insentifnya yang terparah bahwa ada beberapa produk yang menawarkan hutang. Jadi Ya, spendingnya seperti itu. Jadi itu bahaya.
Iya, iya. Jadi sebenarnya spending itu selalu dewa-dewakan, consumerism itu selalu didewa-dewakan, padahal sebenarnya tidak semuanya selalu bagus ya. Dan Bitcoin ini memaksa kita untuk mulai berpikir kira-kira ini ini bagus nggak seperti kata tadi Bang Wolf ya. Bagus nggak, impactful nggak gitu. Ya, itu persis banget sama kayak contoh HP tadi ya. Aku juga sebelum punya HP yang sekarang ini, HP aku yang sebelumnya adalah iPhone 7 gitu. Yang which is aku Hmm, hold selama lebih dari ada 10 tahun ya. 10 tahun. Dan iya, gara-garanya aku ganti karena disuruh ganti app-nya udah jerit-jerit. Dia bilang, kalau nggak ganti, lu nggak bisa pakai gua lagi katanya gitu. iya, dan terjadi banyak tekanan sosial juga karena kita melihat teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita, wah HP baru, mobil baru, gitu, motor baru, Oh, sepatu baru. Jadi kan kalau ada nafsunya gitu. kalau gitu aku nggak peduli itu. Oke, yang penting aku perlu atau enggak gitu. Jadi Iya, betul. eh ini ganti gadget gitu. Tapi selalu tiap kali aku beli gadget baru, selalu cari yang terbaik gitu ya. Dan kemudian Ya, memang cost a lot of money, tapi kemudian aku dipakai sampai habis, gitu. Sampai betul-betul nggak bisa lagi dipakai gitu. ya, setuju. Nah, gitu. Gitu. Nice, nice, nice. Oke, kita lanjut ya mungkin dari kan kita lihat di akhir-akhir ini kan Trump dan teman-temannya itu mau punya komite untuk apa namanya untuk mempelajari mengenai Bitcoin sebagai aset apa di strategic reserve ya dan juga tapi sayangnya mereka tidak bilang Bitcoin tapi lebih ke kripto gitu. Dan di sisi lain kita lihat juga berita bahwa Tether itu masuk ke masuk ke El Salvador ya dan buka kantor di El Salvador gitu. Nah, di sisi lain Trump kemarin juga mengeluarkan peraturan CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Kira-kira kalau CBDC ini menurut Bang Marcel sendiri apa sih bedanya CBDC ini dengan Bitcoin gitu dan kemudian mana yang lebih cocok untuk masa depan finansial kita ke depan? Ya, baik. Jadi dengan perkembangan zaman ya dan adopsi yang cukup pesat dari negara Amerika, dan kita bisa melihat mereka sudah mulai bergerak lah dari parlemennya, dari Elon Musk, dari berbagai macam agenda yang mereka sudah sampaikan dan konferensi pers. Jadi ya menurut saya itu tinggal selangkah lagi ya, dan diharapkan Amerika bisa menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis, dan ya jangan setengah-setengah menurut saya, karena jika masih CBDC, ya CBDC itu kurang lebih mata uang yang ada tetapi dijadikan digital, jadi kita tidak melihat lagi bentuk fisiknya, jadi mereka menggunakan sistem itu, dan itu tidak ada bedanya dengan sistem yang sekarang, hanya saja itu muncul di HP dan kita bisa melihat peralihannya mulai seperti itu. Dan di Jerman contohnya, ATM itu sudah mulai banyak yang diangkut. Kebetulan saya kan di kampung, jadi itu biasanya ada dua ATM, satu di tengah kota, satu di pinggir kota. Yang di pinggir kota itu mereka cabut. Jadi ya sudah mulai eranya seperti itu. Dan itu jujur sangat memprihatinkan karena kita bisa melihat si BDC itu ada unsur dorongan atau paksaan lah bisa saya katakan. Kenapa? Karena misalkan kita lah anggaplah Bitcoiner, kita mengatakan mengenai kebutuhan pihak dari pemerintah ingin menggalakkan mengenai tentang veganisme misalnya. lalu kita kontra. Bisa saja pemerintah mengatakan, "Ah ya, kita blokir transaksinya kamu." Atau kamu membela partai biru misalkan. Nah, sementara kita pronya partai merah dan hijau misalkan. Nah, apa yang terjadi? Jadi itu sudah terjadi kok. Itu sudah terjadi ciri khasnya, dan kita bisa melihat di Kanada waktu itu perdana menterinya yang terkenal itu memblokir transaksi untuk para peternak yang sedang demo yang meminta tuntutan keadilan kan. Dan itu bisa saja terjadi dengan CBDC karena CBDC tadinya kan begini, bank sentral itu tidak bisa mencetak uang dan membagikan uangnya langsung kepada institusi atau individu. Tetapi nanti dengan CBDC, bank sentral bisa langsung. Tadinya kan kita mendapatkan uang langsung dari antara bank bank lokal, bank keduanya, ya kan? Makanya disebut gimana ya? Bukan langsung karena tugasnya bank sentral kan mencetak dan mempertahankan harga di pasar. Tapi tidak ada otoritas untuk memberikan langsung. Tapi bayangkan dengan CBDC itu, mereka bakal punya data set dari setiap orang. Jadi surveillance. Nah, itu yang sangat sangat cukup mengkhawatirkan. Tapi semoga saja pemerintah bisa tercerahkan dan melihat bahwa
oh ini ada masalah yang harus dijelaskan, harus ada masalah yang diselesaikan. Tetapi ya untuk lebih mudahnya karena Bitcoin itu anti sensor. Karena Bitcoin itu sudah memberikan manfaatnya, Bitcoin itu tidak harus menggunakan misalkan yang nama saya Wolf, lalu saya ingin mengirimkan Bitcoin pada Anda. Tidak seperti itu. Langsung aja kirim, tek, jadi. Dan itu murah. Dan itu murah. Dan bayangkan jika kita tidak tahu antara apalagi di Eropa kan sekarang masih tegang ya dengan Ukraina dan Rusia itu. Jika suatu saat nanti perang merambat ke Eropa, apa yang terjadi? Tidak bisa menggunakan bank. Dan kita bisa melihat juga di sejarah jika ada negara atau pihak kubu yang berperang, yang diserang duluan yang mana? Bank-bank, tempat tempat stok penyimpanan emas. Justru itu yang sangat berbahaya. Jadi salah satunya hanya Bitcoin. Seperti itu. Nice. Tapi ini ada plot twist nih. Aku baru baru belajar kemarin ya. Jadi kita selalu menggambar-gambarkan CBDC itu akan berasal dari bank sentral gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya CBDC itu berasal dari pihak swasta? Contohnya Tether ya. Tetap ya. Tether tuh USDT kan itu basically dia membeli di backup sama surat utang. Surat utang jangka pendek 3 bulan, 1 bulan gitu. Dan sekarang Tether sama Trump itu dekat banget gitu. Dan di sisi lain ini satu cara Amerika untuk membuat kan gini, sistemnya Amerika itu kan dia menjual surat utang, kemudian orang beli surat utangnya, kemudian dia bisa mengekspor inflasinya keluar dengan US dollarnya gitu kan. Ketika Ya, sekarang di zaman multipolar, US dollar nggak lagi di apa? Ketika US dollar tidak lagi di dipakai sama negara-negara besar, tapi sebenarnya demand US dollar tuh masih banyak di negara-negara yang inflasi tinggi, khusus untuk orang-orang kecil ya. Nah, orang kecil tuh nggak punya akses ke bank kan gitu, nggak punya akses ke bank, nggak punya akses ke orang-orang di pasar gitu. Tapi mereka bisa pakai USD, Tether, stablecoin gitu. Nah, iya, kalau yang aku pelajari itu aku merasa amazed juga. Apalagi kemarin si Tether itu bilang dia akan kembali ke jaringan Lightning ya di Bitcoin. Dan itu bisa memungkinkan dia bisa mengirim US dollar, USDT dengan sangat cepat ke seluruh dunia gitu. Secara terdesentralisasi dan aman. Tapi di sisi lain, itu masih ada issuernya itu tethernya itu si Paulo Aldino itu gitu. Dan bagaimana kalau misalnya nanti karena dia pemegang pembeli saham ya, sekarang dia sedang pembeli surat utang jangka pendek Amerika yang terbesar, Treasury nggak salah, Treasury Notes namanya. Nah itu dia terbesar dan gimana kalau pemerintah bilang, oke, saya kasih kamu insentif tapi kamu harus suspend orang ini. Jadi kayak bisa 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 aku melihatnya USDT ini CBDC rasa swasta sih, tapi mereka antara swasta dan pemerintah kayak saling iya. kerjasama. Gimana menurut Bang Wolf? Ya mereka mereka juga melakukan lobby-lobby. Itu juga sangat terlihat di X ya. Dan ada juga salah satu koin kripto yang juga berkecimpung di CBDC dan mereka melakukan lobby-lobby ke Trump itu sudah terlihat jelas. Tapi mereka mereka sangat pintar, mereka bisa bilang lihai lah. Mereka mengatakan, oh kita mau CBDC tapi kita juga majukan Bitcoin. Nah, nanti nanti mereka kayak maju mundur seperti itu dan itu sangat terjadi ya. Jadi kita itu harus melihat itu dengan jelas, itu tidak bisa seperti itu. Dan jika dia mau mengajukan CBDC dan banyak seperti itu, bahkan bahkan di parlemen Eropa juga seperti itu, mereka hanya akan melanjutkan sistem hutang. Dan kita tahu hutang itu sudah menggelembung seberapa tinggi. Ini nggak akan ada akhirnya, nggak akan akhirnya. Dan ujung-ujungnya bagaimana? Mereka harus menurunkan, mendevaluasi mata uangnya. Dan ujungnya siapa yang membayar, siapa yang akhirnya sengsara lagi ya rakyat. Melalui apa? Melalui pajak dan inflasi. Entah itu apa yang terjadi di belakang, antara itu perang atau perang dagang, kita tidak ada yang tahu. Nah, jadi menurut saya ya Tether itu intensinya baik sebenarnya. Tetapi mereka juga harus sadar, US dollar itu tidak di backup apa-apa. Jadi mereka harus bisa sadar dan tidak perlulah menjadi boneka, saya sebutnya boneka lah. Kadang-kadang saya melihat itu institusi yang bergerak CBD itu seperti boneka politik. Seperti itu. Jadi mereka mereka harus sadar lah. Jangan jangan begitulah mainnya. Karena Bitcoin ya, kembali Bitcoin itu menawarkan sudah jelas tidak ada percetakan lagi dan kita bisa maju.
menjadi peradaban yang lebih baik dan tidak perlu harus bagaimana ya? Terkadang saya pernah diskusi dengan teman saya. Ada dua Bitcoiner yang saya eh, jadikan di Jerman ya karena saya ngomongin terus tentang Bitcoin, akhirnya mereka beli Bitcoin. Ada salah satu dari mereka mengatakan begini, bagaimana sih standar Amerika tuh bisa menjadi negara adidaya dan mereka punya spending paling besar di dunia. Ya, kenapa bro? Karena mereka merilis hutang atau kreditnya paling banyak. Jadi mereka spending bukan bukan karena produksi, bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena mereka pinjam kredit banyak, akhirnya mereka spend. Akhirnya mereka mengambil hutang lagi, mereka spend. Jadi bukan karena kemampuan atau purchasing power, tetapi karena mereka minjam. Karena mereka tidak punya. Jadi bayangkan seperti itu. Iya, iya, iya. Ya itu kan yang dilakukan sama Amerika sekarang ke USDT. Jadi dia cetak banyak surat utang, USDT yang minting stable coinnya. Jadi win-win bagi mereka berdua. Tapi aku yakin, saya kali ini kan belum berakhir ya, 2025 ini belum berakhir. Aku yakin biasanya di akhir-akhir bull market ini, di bear market ada satu peristiwa yang meletus yang gede-gedean ya. Kalau tahun 2017 itu kemarin banyak yang ICO pada meledak gitu ya. Terus 2022 atau 2021 2022 ya 2021 2022 itu yang FTX gitu. Nah, sekarang tapi makin lama kalau kita lihat bubble makin lama makin tinggi ya. Dari awalnya kecil, fund project, jadi kayak exchange yang meletus. Nah, nanti berikutnya yang meletus ini pasti levelnya kayak kalau nggak MicroStrategy atau apa. Tapi ya ini menurut aku sangat beririsan dengan beberapa teori yang aku ikutin. Kayak misalnya ada Banner Cycle, kemudian ada juga Forturningnya Neil Howe gitu ya. Ada Ya, Changing of ya, War Empire-nya Ray Dalio gitu yang semuanya kalau aku lihat kok mirip-mirip mereka semua ya apakah mereka nggak saling kenal gitu dan memang ternyata hidup tuh memang kayak frekuensi ya kadang naik kadang naik kadang turun jadi menurut aku sebagai seorang Bitcoiner aku merasa sangat eh, tertarik gitu misalnya antusias kita melihat perjalanan sejarah ini karena kita hidup di dalam sejarah nih we are making history right now gitu ya dan dan ya, setuju. tetap kita harus punya Bitcoin untuk menyamakan diri kita dari semua goncangan-goncangan yang akan terjadi di masa depan gitu. Kalau kita lihat sejarah dulu kan si Republik Weimar tuh harga emas memang naik tinggi gitu. Tapi di perjalanannya kayak Ya, kayak yoyo gitu. Yoyonya bakal ngeri banget gitu. Jadi ngeri. itu sih yang penting Dan selama kita masih bisa self custody dan kita aman ya self custody-nya maka kita bisa 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 melindungi keluarga kita lah gitu. Gimana Bang Wul? setuju, setuju, setuju. Em, dan itu banyak perlu perlu di garis bawahi. Kadang-kadang orang bilang ah saya tidak mau beli Bitcoin karena itu terlalu volatil. Nah, itu sangat banyak saya temui dengan teman-teman saya yang bule Jerman di sini. Oh, saya tidak mau punya Bitcoin karena itu terlalu volatil, lebih stabil euro. Nah, coba bayangkan pegang mata uang lain yang lebih lemah daripada euro. Habis, pusing juga mereka. Dan ya bagaimana ya? Sekarang dipilih mau stabil karena sentralisasi, yang dimana kita tahu percetakan uang di zaman pandemi itu berlangsung 3-4 bulan. Itu masih saya cross check lagi. Tapi dalam beberapa bulan saja itu sama dengan percetakan uang berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, mau pilih yang seperti itu, yang dimana sekali kolaps hancur-hancuran, atau volatilitas energi daripada Bitcoin, ya, yang pasar bebas sempurna bahkan, yang dimana tidak pernah tutup, tidak pernah rusak, tidak pernah dihack, 24 jam kali 7 kali 360, 365, sorry. Nah, jadi bayangkan itu pilihan yang jelas gitu. Ya, jadi kembali seperti itu. Tidak ada volatilitas itu hanya karena ya kembali karena manusia, psikologi manusia dan ada ketergantungan, ada kontrol daripada bank sentral itu. Seperti itu sih. Nice, nice, nice. Wah, ini kayaknya udah deep banget ya. Tapi karena ini waktunya udah mulai habis, mungkin kita coba lanjut. Ada beberapa pertanyaan tadi yang kita kumpulkan kemarin ya. Mungkin pertama pertanyaan dari Bang Ronaldo ini. Ya, Katanya inflasi itu bagus ya, daripada ini. Dan deflasi itu selalu didengung-dengungkan sangat jelek bagi ekonomi. Kenapa sih gitu? Apa sih bedanya inflasi, deflasi, dan kenapa? Sebenarnya mana yang lebih bagus ya? Inflasi dulu atau deflasi lebih bagus? menarik. Inflasi kita bisa lihat sekarang ya dengan di pasar.
Dan kalau di Eropa kan ada ECB, Ibu Lagarde itu. Nah, Ibu Lagarde itu mengatakan, oh inflasi itu 2%, jangan usah khawatir. Tetapi jujur, setelah kemarin saya barusan beri sereal, itu sebelum pandemi, ya, bisa diperkirakan. Jadi sebelum pandemi itu 0,99 euro, nggak nyampe 1 euro. Tetapi setelah dua tiga tahun belakangan itu naik 2 euro 99 sen, naik 2 euro. Jadi inflasinya bukan 2%, lebih. Jadi hitung sendiri teman-teman ya. Itu parah. Dan ya bagaimana? Saya juga akhir-akhir ini menonton debat. Dia ada juga kan Bitcoiner di Jerman, dan mereka membahas itu udah mulai nih. Jadi Jerman juga udah mulai terbuka matanya, dan mereka berbicara tuh, oh nanti kalau ekonomi deflasi, nanti orang nggak mau spending, orang takut nanti ekonomi nggak jalan. Justru dengan terjadinya gimana ya, di sejarah Jerman seperti yang Kak Dimas pernah sampaikan dulu, itu pertama inflasi, lalu muncul masa deflasi, dan baru muncul ketidakstabilan politik, lalu pemerintahannya berubah segala macam. Dan deflasi itu tidak bisa berjalan karena dia tidak ada kemampuan untuk bayar hutangnya, bayar hutang yang riba tadi itu. Nah, makanya deflasi tidak cocok di sistem fiat, di sistem riba. Tapi dengan Bitcoin, karena memang sudah terbatas, deflasi itu tidak masalah. Ya, kembali ke contoh tadi HP, karena kita tahu jika HP diproduksi atau teknologi diproduksi, sebagai contoh Nvidia kan udah mulai munculin tuh yang kotak terbaru tuh. Nah, itu semakin kecil dan semakin murah. ChatGPT yang tadinya punya budget sekian, sekarang ada DeepSeek yang mulai lebih murah. Jadi perkembangan teknologi itu pasti diiringi dengan deflasi. Semua akan semakin murah dan semakin terjangkau gitu. Dan kita bisa melihat ini tidak kompatibel. Oleh karena itu, Hmm. Hmm. menurut saya lebih baik dengan Bitcoin, karena Bitcoin bisa menjadi solusi di situ. Jadi deflasi di sistem fractional reserve banking di mana hutang adalah motor pertumbuhannya itu sangat tidak bagus gitu ya. Tapi deflasi di Iya, sistem Bitcoin justru bagus karena orang jadi berpikir sebelum melakukan purchasing gitu, dan juga orang yang sebagai produsen barang-barang dia kan berusaha memproduksi barang yang sangat bagus sekali, jadi lakunya banyak gitu, nggak hanya seperti sekarang kita iya, barang-barang yang diproduksi massal tapi kualitasnya tuh rendah sehingga orang harus cepat ganti, beli lagi beli lagi beli lagi beli lagi gitu ya. iya, spending spending terus, dan udah spending minta hutang lagi. Nah, pakai uang mama Waduh, lagi. Nah, itu waduh, waduh, bahaya. kacau, kacau banget sih pokoknya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin ya, dua dua pertanyaan berikutnya eh, dari Axel nih ya, founder komunitas Mavericks. Apa yang Nah, terjadi ya. jika Bitcoin sudah dimiliki oleh semua orang dan harganya mencapai puncak? Apakah akan muncul instrumen baru sebagai alternatif, atau apa saran saran Bang Wolf untuk generasi mendatang yang akan menghadapi kejatuhan dolar? Wah, ini gede banget pertanyaannya, big questions. Dalam ini, ya. Dalam ini. Em, jadi jika Bitcoin, wah, saya itu masih sangat jauh ya. Apalagi Bitcoin itu keping terakhir aja di tahun 2140-an ya. Ya kan? Itu masih sangat jauh, dan untuk setidaknya 1 abad ke depan Bitcoin masih akan tetap ada ya. Apalagi dengan sistem yang ini apa, kita kemarin ada berita terbaru, apa, hash rate-nya di 800 exahash per second ya. Itu bakal semakin kuat, tembok energinya bakal semakin kuat. Tidak akan bisa ada yang jebol lagi itu. Ya. Ya, menurut saya jika sudah merata, maka volatilitas akan berkurang. Ya kan? Karena semua udah punya. Jadi apalagi jika nanti denominasi atau unit of account-nya sudah 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Jadi tidak ada volatilitas lagi, dan orang menggunakan apa sih sebutannya, circular economy ya. Ya, Nah, ekonomi jadi sirkuler. kita bisa punya Bitcoin yang kita itu pindah. Ya, nah, jadi itu yang bagus, dan itu menurut saya seperti itu. Dan nanti setelah mungkin di atas 2200, jika ada em, energi kuantum yang dimana menjadi mata uang baru, lalu kita bisa trade dengan alien di peradaban berikutnya, mungkin di Mars atau apa, mungkin ada, namanya juga perkembangan itu. Tapi untuk yang sekarang, di waktu kita, di masa kita, yang terbaik ya Bitcoin. Nah, bagaimana menurut Hmm. Kak Dimas?
Menurut aku sih untuk pertanyaan ini tuh ketika Bitcoin sudah mencapai eh, puncaknya ya berarti menurut aku ada apa namanya kesejahteraan bersama ya apa kesamarataan lah kesamarataan. Jadi unik ya Bitcoin dibandingkan mata uang lain ya mata uang fiat yang lain atau jenis investasi lain seperti saham atau properti atau segala macam itu yang lain-lain itu berasal dari puncak baru disebar ke bawah gitu. Sementara ketika Bitcoin lahir itu dia berasal dari memang dari grassroots dulu dari orang retail-retail dulu baru dia naik ke atas gitu. Dan sehingga ketika orang di atas ini ketika mau mendapatkan Bitcoin dia harus bisa merayu orang di grassroots ini untuk melepas Bitcoinnya gitu ya. Jadi menurut aku tuh Ya, sehingga susah-susah sekali Bitcoin ini untuk dikontrol dan dimanipulasi. Mungkin manipulasi harga bisa, tapi dalam hal manipulasi selama orang yang masih self custody, kemudian dia paham tuh apa Bitcoin, dia nggak bisa orang-orang baik nggak bisa merampok ininya juga ada Bitcoinnya gitu. Mungkin negara bisa ya, menerapkan capital control segala macam, tapi orang yang punya Bitcoin dan bisa hafal gitu ya, bisa hafal seed phrase-nya sendiri, dia bisa melenggang gitu, seolah-olah nggak punya ya, Bitcoin sama sekali. Jadi menurut aku nih bakal sebuah revolusioner sih, karena yang selalu aku bilang nih tiap 100 tahun tuh pasti ada muncul teknologi baru ya, teknologi baru yang ya, merevolusi cara orang berinteraksi, kemudian berbisnis, kemudian juga bergerak antara satu generasi ke generasi lain. Jadi mungkin sebelum 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 Bitcoin ini mungkin ada namanya telegraf ya. Sebelum telegraf juga ada namanya eh, printing press gitu yang merubah orang cara cara berpikir dan cara berbisnis segala macam. Nah, itu luar betul. biasa sih menurut aku sih. Ini kak, Ya, Bang Wolf gimana Bang Wolf? Sepakat setuju, ya? setuju, Ya. Hmm. setuju, setuju. Jadi bahwa nanti peradaban manusia akan menjadi sangat efektif dan jadi sangat murah karena ya kembali, misalkan kita udah di masa depan dan saya butuh Bitcoin dari Kak Dimas, tapi Kak Dimas hanya rela memberikan Satoshi. Nah, kita tahu bahwa Bitcoin itu kan dipecah menjadi 100 juta Satoshi ya kan. Nah, ya mungkin Kak Dimas hanya memberikan sekiannya dan sekiannya bisa di keep. Dan itu akan terjadi dan kita bakal melihat penurunan harga yang sangat masif ya karena tidak ya karena berbeda kalau kalau bukannya tidak ada demand karena demand itu akan selalu ada karena di hukum ekonomi kebutuhan manusia itu tidak akan ada habisnya tidak terbatas jadi mau tidak mau manusia akan spending mau tidak mau mereka akan bayar akan membayar menggunakan satoshi itu atau bitcoin itu dan juga mereka akan menurunkan harga dengan sendirinya tetapi kalau menggunakan uh, standar fiat itu mereka itu kan menggunakan hutang dan mereka pump up demand ya kan mereka memompa itu terus harga ya kan kita bisa lihat sendiri jika bos atau atasan memberikan subsidi atau kemarin kemarin itu pada saat di Jerman juga begitu mereka dapat kucuran gimana ya jadi sempat ada masa nih gara-gara corona saya dapat gaji itu setengah jadi setengahnya dari pemerintah dan pada saat itu bisa melihat itu benar-benar di pump itu harga di supermarket harga buah-buahan harga sayuran itu langsung naik jadi bayangkan seperti itu. Dan ketika bos memberikan gaji yang naik, yang pertama kali itu apa? Spending. Dan ketika spending punya motor baru, punya HP baru, punya sepatu baru, harganya naik. Seperti itu. Benar, 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 benar. Nah, ini terakhir mungkin ya karena keterbatasan waktu. eh, kita bicara sedikit harga ya. Walaupun Hmm. di Bitcoin Max itu tidak pernah bicara harga, tapi mungkin ini menarik buat mengetahui pandangan dari apa Bang Wolf sendiri. Kira-kira tahun 2025 atau 10 tahun ke depan itu gimana sih harga Bitcoin? Karena tadi kita lihat dia di satu influencer besar di Indonesia bilang sebelum 2030 akan ada the Great Reset dan juga akan harga Bitcoin bisa mencapai 20 miliar gitu ya atau sekitar 1 juta dolar. Gimana Bang Wolf? Ya, jika dengan asumsi, sebenarnya saya setuju dengan asumsi bahwa mata uang kita melemah, ya, mungkin sekitar 20.000. Tapi saya berharap saya punya keinginan kecil lah. Nanti di 2025 ini kan saya melihatnya jangka panjang. Tapi kalau 25 harus bilang ada target harga, saya berharap sih 200.000 US dollar. Saya berharap itu. Saya ingin melihat ini kan baru siklus pertama saya kebetulan. Jadi saya ingin melihat momen-momen di puncaknya seperti apa. Tidak ada yang tahu, bisa aja saya salah ya.
mohon Dior lagi dan kalian lihat aja analisis sendiri dari berbagai-bagai ahli. Tapi saya tidak melihat lagi seperti itu ya. Jika satu Bitcoin sama dengan satu Bitcoin dan saya tahannya lama, ya itu sudah tidak ada lagi gunanya melihat lagi harga. Karena ya seperti teman saya banyak banyak yang bertanya, oh, bagaimana ya cara cara dapat uang cepat ya dari Bitcoin ya? Ya, jadi jadi udah seperti udah tidak bisa karena Bitcoin bukan instrumen cepat kaya, bukan bukan lotre gitu. Iya, iya, iya. Nice. Oke. Mungkin saya senang banget nih sama Bang Wolf ngobrol-ngobrolnya dan nggak terasa udah hampir 1 jam dari di sini ya. Jadi mungkin Bang Wolf ada kata-kata terakhir nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton podcast kali ini? Teman-teman bisa mulai beli Bitcoin, nggak usah banyak-banyak, 25.000 aja cukup. Jadi dan kalian bertahap, tidak perlu melihat apakah itu di atas apa di bawah. Karena jika nanti kita spend itu 4 tahun lebih, kita akan tetap untung. Karena itu Bitcoin. Di mana permainan itu bukan bukan di mana permainan yang ada satu kalah ada satu menang, tapi semuanya bisa menang. Nah itu Bitcoin. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa cek Instagram Bitcoin Indonesia, Bitcoin Indo 21 ya, nggak salah ya. Ya, Indo 21, lalu join Telegramnya, lalu follow Instagram kita masing-masing, oke? Okay? sip. Thank you Bang Wolf. Untuk Bang Wolf sendiri Instagramnya Einsam Wolf ya, 28. Einsamwolf 28, ya. Oke. Oke teman-teman, demikian interview kita dengan Bang Wolf dari langsung dari Jerman ya. Terima kasih, sampai kita tetap semangat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung kita join di IG kita dan juga kita join Telegram group kita. Kita punya banyak program-program gratis karena Bitcoin itu bagi kita Bitcoin helps you ya sesuai tagline kita dan kita semua memberikan semua secara gratis. Oke, saya tutup. Demikian, sampai jumpa lagi. Dadah.